Halo semuanya, perkenalkan nama saya Immanuel Saribab. Dan saya Salsaloy Seimbiri. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan beberapa istilah-istilah baru yang kami temui pada Artikel Mineral Lempung. Istilah pertama yang saya dapat adalah stratigrafi. Stratigrafi adalah suatu cabang ilmu geologi yang mempelajari tentang bentuk, susunan, distribusi, geografis, rangkaian kronologi, klasifikasi, korelasi, dan hubungan dari lapisan batuan, khususnya sedimen. Yang kedua, petrografi. Petrografi adalah cabang ilmu petrologi yang berfokus pada deskripsi rinci dari batuan. Seseorang yang mempelajari petrografi disebut petrografer. Yang ketiga, X-ray. X-ray adalah salah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang berkisar antara 10 nanometer ke 100 pikometer dan memiliki rentang 100 EF sampai dengan 100 keV. Yang keempat, amorphous adalah bahan non-kristal yang tidak memiliki tatanan jangka, panjang. Strukturnya dapat dianggap mirip dengan cairan beku dengan fluktuasi termal yang terjadi dalam cairan yang membeku, sehingga hanya menyisakan kelainan struktural yang disebut statis. Yang kelima, aluvial. Aluvial adalah jenis tanah yang terbentuk karena endapan. Daerah endapan terjadi di sungai, danau yang berada di daratan rendah, ataupun cekungan yang memungkinkan terjadinya endapan. Yang keenam adalah Atterberg limit. Adalah ukuran dasar dari butiran halus tanah tergantung pada kandungan air pada tanah. Tanah dapat diklasifikasi menjadi 4 kondisi, yaitu yang pertama, padat, semi padat, plastik, dan cair. Di setiap kondisi, konsistensi dan sifat dari tanah akan berbeda-beda, begitu pula sifat-sifat rekayasanya. Yang ketujuh, polikristalin. Polikristalin adalah salah satu jenis sel surya yang berbentuk persegi, yang terbuat dari beberapa kristal silikon berbentuk batang yang disatukan melalui proses peleburan. Yang ke-8 adalah plastisitas. Adalah sifat yang menunjukkan kapasitas otak untuk berubah dan beradaptasi terhadap kebutuhan fungsional. Mekanisme ini termasuk perubahan kimia saraf, penerimaan saraf, perubahan struktur neon saraf, dan organisasi otak. Yang kesembilan, mineral lepidocricot adalah mineral besi, oksida, hidroksida. Lepidocricot mempunyai struktur kristal ortorombik, kekerasan 5, berat jenis 4, kilau submetalik, dan garis kuning kecoklatan. Yang ke-10 adalah mineral klinoptilolit. Adalah salah satu jenis mineral zeolit, asam yang biasa digunakan untuk mengurangi logam berat dan amonia dalam larutan. Yang ke-11, kutnahorit adalah mineral kalsium mangan karbonat langka dengan magnesium dan besi yang merupakan anggota kelompok dolomit. Ini membentuk seri dengan dolomit dan dengan ankerit. Yang ke-12, kamosit adalah anggota akhir Fe2+ dari kelompok fluorik, aluminium, silikat besi, hidrolus yang diproduksi di lingkungan dengan endapan besi bermetamorfisme tingkat rendah hingga sedang sebagai kristal abu-abu atau hitam dalam biji besi olitik. Yang ke-13, geomorfologi. Geomorfologi adalah studi tentang bentuk permukaan bumi. Geomorfologi adalah bidang sains yang meneliti bentuk permukaan bumi, bentuk lahan, atau landscape. Yang ke-14 adalah monmorillonit. Adalah mineral
aluminiosilikat atau alsilikat yang banyak digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan berbagai produk di berbagai industri. Salah satunya sebagai katalis, penjaga katalis, dan juga sebagai reinforcement. Yang ke-15, talc. Talc adalah mineral yang memiliki kekerasan 1 skala Mohs, menjadikannya sebagai mineral paling lembut. Merupakan silikat magnesium terhidrasi. Talc memiliki rumus kimia Mg3SiO4 10 OH2. Talc tidak larut dalam air. Yang ke-16 adalah diaspor. Diaspor adalah kristal alami yang dapat berubah warna kuning, hijau, merah muda, dan sebagainya, tergantung kondisi cahaya. Merupakan aluminium oksida, hidroksida dengan komposisi kimia dan kristalnya memiliki struktur ortorobik. Yang ke-17, dolomit. Dolomit adalah kapur tunggal berkadar magnesium tinggi dan baik digunakan untuk tanah perkebunan serta untuk perikanan atau tabak. Dolomit dari batuan dolomit yang dikumpulkan dari proses penambangan. Kandungan yang sangat dibutuhkan dari kapur ini adalah kalsium atau Ca dan magnesium atau Mg. Yang ke-18 adalah limestone atau yang lebih dikenal dengan batuan gamping. Adalah batuan sedimen yang tersusun dari mineral klasit dan aragonit yang merupakan dua varian yang berbeda dari kalsium karbonat. Sumber utama dari kalsit adalah organisme laut. Yang ke-19, porositas. Porositas adalah sifat fisik batuan yang mampu mendeskripsikan jumlah kandungan fluida yang terkumulasi dalam batuan reservoir. Porositas batuan reservoir dapat ditemukan dari hasil perbandingan volume pori dengan volume total batuan. Yang ke-20 adalah hematit. Adalah bentuk mineral besi oksida. Hematit mengkristalisasi dalam sistem rombohedral dan memiliki struktur kristal yang sama dengan limonit dan korudum. Sekian dari kami, video 20 istilah yang kami temukan dalam artikel Mineral Lempung. Terima kasih. Bye.